Selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan. Materi struktur kemarin sudah dibagikan melalui PowerPoint di Google Classroom. Tapi tidak salah kalau kita ulang kembali pembahasannya. Kita langsung mulai. Kita mulai dari struktur teks pidato persuasif. Minggu lalu kita sudah bahas struktur teks pidato persuasif itu diawali dengan pembuka, lalu isi, dilanjutkan dengan penutup. Bagian pembuka adalah bagian awal dalam sebuah pidato. Jadi ada hal-hal atau bagian-bagian yang merupakan bagian dari pembuka pidato. Seperti yang pertama itu salam pembuka, itu adalah bagaimana kita menyapa orang yang menghadiri acara yang akan kita dengarkan. Yang kedua, sapaan. Sapaan itu adalah sapaan kepada pendengar. Contohnya, selamat pagi, halo semuanya, saudara-saudari. Nah, itu dia adalah sapaannya. Jadi kita harus menyapa pendengar. Yang ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam pidato kita layak mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu karena Tuhanlah kita bisa melakukan atau mendengarkan pidato tersebut. Lalu yang keempat, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada orang yang telah membantu mendukung jalannya acara yang telah terjadi atau yang telah melakukan pidato itu. Nah, itu pihak-pihak yang membantu atau mendukung acara yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, tujuan dari pidato itu. Kita kasih tahu tujuannya untuk apa. Apa inti yang harus kita sampaikan dalam pidato tersebut. Lalu yang kedua, bagian isi. Di bagian isi ini adalah memuat argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi-informasi yang mau kita sampaikan. Ya. Tujuan kita tadi dalam pembuka kita sampaikan di bagian isi. Jadi apa yang mau diajak atau apa yang mau disampaikan oleh si pembaca, kita sampaikan di bagian isi. Yang ketiga, bagian penutup. Di bagian penutup, ini adalah bagian akhir dari sebuah pidato yang berisi tentang kesimpulan, ucapan terima kasih, lalu ada juga bisa permohonan maaf atas apa yang telah dikatakan. Lalu yang terakhir adalah salam penutup. Ya, salam penutup. Salam penutup kita untuk menutup pidato kita. Begitu untuk struktur. Langsung saja kita masuk ke aspek kebahasaan. Kita mulai dari konjungsi. Kalau konjungsi ini mungkin di kelas 7 dan 8 kamu sudah bahas beberapa. Yang pertama itu konjungsi koordinatif, yaitu ada dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Konjungsi ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Artinya sama dia kedudukannya. Kita lihat contoh. Aku sebetulnya sempat bertemu dengan dia, tetapi aku tak sempat berbincang-bincang dengannya karena dia terlihat sedang buru-buru. Apa yang sama di kalimat ini? Yang sama di kalimat ini adalah waktunya. Di waktu yang sama dia bertemu dengan seseorang. Di waktu yang sama itu juga dia tidak sempat berbincang-bincang dengan orang yang dia temui tadi karena terburu-buru. Nah, itu dia koordinatif. Maka konjungsi yang digunakan kita perhatikan saja. Yang digunakan itu dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Kalimat kedua, restoran itu menyediakan 2 area makan sehingga pengunjung bisa memilih apakah mereka makan di area yang terdiri atas meja dan kursi atau di area yang lebih lesehan. Konjungsi yang dipakai di sini adalah atau. Kita masuk yang kedua, konjungsi subordinatif. Subordinatif ini adalah konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih namun tidak berkedudukan sama. Artinya 2 klausa ini atau 2 kalimat ini tidak memiliki kedudukan yang sama. Kita lihat contohnya. Sewaktu kecil dia selalu bermain di halaman rumah tetangga. Nah, ini dia. Tidak memiliki hubungan yang sama. Kecil dengan bermain-main itu tidak ada hubungannya. Ya, karena kecil itu mencakup umur. Kalau bermain-main itu mencakup tindakan. Nah, itu dia. Yang kedua,
Konjungsi subordinatif syarat. Konjungsi yang digunakan itu ada, bisa kamu lihat juga nanti sekalian di LKS atau di buku paket atau brilian. Subordinatif syarat itu adalah jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, dan manakala. Kita lihat contohnya satu. Jika kamu disiplin, pasti akan dekat dengan kata sukses. Konjungsi yang digunakan adalah kata jika. Kita masuk yang ketiga. Konjungsi pengandaian adalah andaikan, seandainya, umpamanya, dan sekiranya. Kita lihat contoh kalimatnya. Andaikan waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan itu. Konjungsi yang digunakan adalah andaikan. Nah, itu ada pengandaian. Seandainya waktu bisa diulang. Nah, ini kan pengandaian dan tidak akan mungkin terjadi. Yang keempat, tujuan. Subordinatif tujuan, konjungsi yang digunakan itu adalah agar, supaya, dan biar. Kita lihat contohnya. Dia rajin sekali berolahraga agar sehat dan fit setiap hari. Nah, ini tujuannya ada. Untuk apa berolahraga? Sehat dan fit. Nah, itu tujuannya. Yang selanjutnya, yang kelima, konjungsi konsensif. Konjungsi ini yang digunakan adalah biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, dan kendati pun, dimana semuanya itu memiliki arti yang sama ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Walaupun kejadian itu fatal, korban tetap dapat memaafkan perilaku mereka. Nah, ini konsensifnya di situ. Walaupun ada sesuatu yang terjadi, ada juga yang terjadi setelah kalimat pertama. Walaupun kejadian itu fatal, korban dapat memaafkan ya perilaku mereka. Yang keenam, pembandingan. Ada membandingkan. Subordinatif pembandingan itu menggunakan seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, daripada, dan alih-alih. Kita lihat kalimatnya. Ibarat kakak beradik, mereka selalu bersama kemanapun melangkahkan kaki. Ibarat ya, jadi kalau dibilang diibaratkan berarti itu membandingkan. Apakah benar mereka kakak adik? Nah, sebenarnya tidak kakak adik, tapi karena ibarat kakak adik, seperti kakak adik, mereka selalu bersama kemanapun melangkahkan kaki. Nah, itu maksudnya subordinatif pembandingan. Yang ketujuh, subordinatif sebab. Konjungsi yang digunakan adalah sebab, karena, oleh sebab. Nah, itu dia. Kita lihat contoh kalimat. Karena kendaraan hari ini padat, lalu lintas di persimpangan itu mengalami macet total. Nah, itu dia, ada sebab akibat. Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Lalu lintas. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kendaraan padat. Ya, akibatnya apa? Mengalami macet total. Nah, itulah sebab. Yang kedelapan, konjungsi hasil. Dia terlalu terburu-buru sampai lupa membawa alat tulisnya. Ini hasil. Apa yang dia lakukan? Terburu-buru. Hasilnya apa? Dia lupa membawa alat tulisnya. Konjungsi yang digunakan di sini adalah sehingga, sampai, dan makanya. Nah, itu dia. Itulah konjungsi yang digunakan untuk subordinatif hasil. Yang kesembilan, subordinatif yang menyatakan alat. Konjungsi yang digunakan itu adalah dengan dan tanpa. Kita lihat kalimatnya. Kami membersihkan peralatan dapur dengan kain baru. Perhatikan, alat berarti yang digunakan adalah kata benda. Ya, yang digunakan adalah kata benda. Setelah kata dengan, kita masuk ke kata benda. Apa kata bendanya di sini? Yaitu kain baru. Yang kesembilan adalah konjungsi yang menyatakan cara. Perhatikan, konjungsi alat dan konjungsi cara sama-sama menggunakan dengan dan tanpa. Bedanya, kalau dia cara, setelah kata dengan yang muncul adalah kata sifat. Ingat, kata sifat. Sementara kalau setelah alat yang muncul adalah kata benda. Kita lihat, kita bandingkan. Kain baru dengan hati-hati. Kain baru itu adalah benda, hati-hati itu adalah kata sifat. Sama seperti kalimat seperti ini.
dia mendengarkan gurunya dengan seksama. Seksama itu adalah kata sifat. Nah, itu dia contoh konkretnya, ya. Yang selanjutnya 11, komplementasi. Komplementasi ini adalah konjungsi yang menyatakan penekanan. Penekanan ini juga biasa digunakan dalam kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung karena menggunakan konjungsi bahwa. Kita lihat. Beliau berkata bahwa pidato hari ini fokus pada kedisiplinan pekerja di perusahaan tersebut. Apa yang ditekankan atau apa yang dikomplementasikan? Pidato hari ini fokus pada kedisiplinan pekerja di perusahaan tersebut. Nah, itulah yang mau ditekankan dalam kalimat yang muncul di nomor 11 ini. Selanjutnya, kita masuk ke konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ini adalah konjungsi yang memiliki keterkaitan atau memiliki dua pasang konjungsi, ya. Dua pasang konjungsi artinya ada kata konjungsi yang satu dilengkapi dengan konjungsi yang lain. Contohnya itu baik titik-titik maupun titik-titik. Nah, itu satu konjungsi korelatif. Tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Nah, itu satu konjungsi. Bukan hanya titik-titik melainkan juga titik-titik. Demikian titik-titik sehingga titik-titik sampai pada jangankan titik-titik, titik-titik pun titik-titik. Artinya yang titik-titik itu adalah kita isi dengan kalimat, ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Baik aku maupun dia sama-sama saling mengenal sejak lama. Konjungsi korelatifnya apa? Baik dan maupun. Nah, itu dia korelatif. Jadi ada kerjasama antara konjungsi baik dan konjungsi maupun. Yang kedua, entah tahu entah tidak dia ternyata punya bakat yang masih terpendam dalam dirinya. Apa konjungsinya? Entah titik-titik, entah titik-titik. Nah, itu dia. Maka ada dua konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat, tapi dia saling berhubungan korelatif, ya. Jangankan untuk membeli emas, membeli sepiring nasi rame pun aku tak sanggup. Mana konjungsinya? Jangankan dan pun. Nah, itu dia konjungsi yang digunakan. Jangankan titik-titik, koma, titik-titik pun, titik-titik. Nah, itu dia konjungsi korelatif. Selanjutnya, stadion itu telah direnovasi sedemikian rupa sehingga stadion itu menjadi lebih megah dan nyaman. Mana konjungsinya? Titik-titik sedemikian rupa sehingga titik-titik. Nah, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke konjungsi antar kalimat. Kita lihat konjungsi antar kalimat ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat lain. Konjungsi antar kalimat ini biasanya terletak di awal kalimat, ya. Yang memisahkan itu biasa dipisahkan dengan tanda koma. Maka ada muncul kalimat yang satu, titik, muncul lagi kalimat yang lain, lalu muncul konjungsi-konjungsi yang ada. Kita lihat contohnya, ya. Membuang obat kadaluarsa sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Titik. Dengan demikian, koma, sebaiknya kita tidak membuang obat kadaluarsa secara sembarangan karena akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Mana konjungsi yang digunakan? Konjungsi yang digunakan adalah dengan demikian. Kita lihat. Udahlah, sebelah situ loh, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, yang kedua, sepulang sekolah, Tara langsung berangkat ke tempat les yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Kemudian, setelah selesai les, Tara pun langsung ke sekolah adiknya untuk menjemput sang adik pulang sekolah. Konjungsi yang digunakan di sini adalah kemudian. Kita lihat, konjungsi yang digunakan adalah kemudian. Ada penghubung antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Yang ketiga, kita lihat, konser musik itu ditonton sekitar puluhan ribu orang. Kalimat yang keduanya, bahkan, koma, sejumlah media mengatakan bahwa acara musik itu telah ditonton oleh ratusan ribu orang dari berbagai daerah dan negara. Konjungsi yang digunakan adalah kata bahkan, ya. Konjungsi yang digunakan adalah bahkan.
Itu untuk menghubungkan antara kalimat yang pertama tentang konser musik, lalu tentang media dihubungkan ya. Yang keempat, aku sebenarnya ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Akan tetapi, kesempatan itu masih belum datang juga hingga saat ini. Konjungsi yang digunakan adalah akan tetapi. Kita lihat untuk menghubungkan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Itulah konjungsi antar kalimat. Yang terakhir, tim futsal kami kalah telak di partai final kemarin. Walaupun begitu, kami tetap bangga karena pertandingan kemarin merupakan kali pertama tim kami memasuki babak final. Nah, itu yang digunakan adalah konjungsi walaupun begitu. Konjungsi ini sebenarnya ada 9. Yaitu yang pertama konjungsi antar kalimat pertentangan, ada waktu, ada penambahan, ada pembalikan, ada keadaan, juga ada penguatan, ada keeksklusifan atau keinklusifan, lalu ada konsekuensi, ada juga konjungsi antar kalimat akibat. Yang bisa kamu lihat nanti materinya mungkin di kamu searching atau kamu lihat di buku LKS. Di situ ada materi tentang konjungsi antar kalimat. Baik, kita lanjut. Yang kedua dari unsur kebahasaan teks pidato persuasif itu adalah kalimat aktif. Kita sudah bahas mungkin di kelas 7 dan kelas 8 ya. Kalau lupa boleh di searching kembali internetnya atau bisa ditanya kembali apa itu kalimat aktif. Tapi kita akan bahas kali ini. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku yang aktif melakukan tindakan pada predikat. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat aktif itu adalah subjeknya melakukan kerja. Subjek atau pelaku itu melakukan kerja. Jadi dia di bagian paling depan, dia melakukan sesuatu. Lalu predikatnya diawali dengan imbuhan me dan imbuhan ber. Nah, itu aku membaca. Nah, itu kalimat aktif. Kenapa? Subjeknya melakukan kerja di situ. Apa yang dilakukan? Membaca. Dan kata kerja yang digunakan di situ adalah berimbuhan me dan ber. Yang ketiga, kalimat aktif ini ada yang membutuhkan objek, ada pula yang tidak membutuhkan objek. Seperti contoh yang membutuhkan objek, aku mengenal. Subjek predikat mengenal. Ini membutuhkan objek. Kenapa? Karena setelah kata mengenal, ada pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Mengenal apa? Nah, maka kita perlu tambahkan objek. Aku mengenal dia sejak kecil. Nah, dia itu sebagai objek. Nah, itu dia. Yang tidak membutuhkan objek begini. Aku tidur. Nah, itu tidak butuh objek. Subjek predikat. Nah, itu tidak butuh objek. Kenapa? Saya tidur. Nah, cukup. Saya tidur. Tidak mungkin saya tidur siang atau saya tidur pagi. Nah, itu siang dan pagi itu bukan objek tetapi pelengkap. Kenapa? Karena siang dan pagi itu bukan kata benda. Nah, itu dia. Yang selanjutnya, biasanya kalau dia kalimat aktif itu berpola SPOK atau SPK, subjek predikat objek keterangan atau subjek predikat keterangan. Contohnya perhatikan, kita lihat ya sama-sama. Kita harus menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kita itu sebagai subjek, harus menjunjung itu sebagai predikat, nilai-nilai Pancasila sebagai objek. Nah, itu dia SPO. Perhatikan yang ketiga, itu ada kata tugas. Ini juga sudah sering kita bahas di kelas 7 dan di kelas 8. Kata tugas itu terdiri atas yang pertama kata depan atau preposisi, ada kata depan di, ada kata depan ke, ada kata depan dari, dimana ketiga-tiganya ini untuk menyatakan waktu maupun tempat. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga desa akan melakukan perlombaan di lapangan. Mana dia konjungsinya? Yaitu di lapangan. Itu konjungsi kata tugas atau kata depan. Bukan konjungsi ya. Kata depan atau preposisi di yang menyatakan tempat ya. Yang selanjutnya C, kata sandang. Kata sandang yang hangdang sang para. Untuk pidato persuasif, kata tugas yang kita gunakan itu adalah para ya.
kita gunakan para. Yang itu ada penggunaannya dalam kalimat. Hang dan dang itu penggunaannya nanti dalam sastra. Karena apa? Karena hang itu artinya adalah orang, ya, di masa-masa kerajaan Melayu untuk menyatakan laki-laki, itu hang. Kalau dang itu untuk menyatakan jenis kelamin perempuan. Jadi bisa ditambahkan dengan nama. Misalnya Kevin, maka jadi Hang Kevin. Hang itu adalah menyatakan panggilan bahwasanya Kevin itu laki-laki, Hang Kevin. Lalu kalau cewek misalnya Dang Yemima. Nah, Dang itu menyatakan wanita, bahwasanya Yemima itu adalah seorang wanita. Sang itu digunakan untuk fabel, sang kodok, sang angsa dan lain sebagainya, sang raja. Lalu si juga digunakan dalam fabel atau panggilan kepada seseorang. Kita lihat contoh. Para hadirin yang terkasih, selamat datang di acara seminar pendidikan ini. Nah, itu yang digunakan adalah para hadirin. Yang keempat, ada kosakata emotif. Kosakata emotif ini adalah kosakata yang menunjukkan atau melibatkan perasaan antara pembicara dan pendengar, penulis dan pembaca, namun arahnya ke arah yang positif, ya. Kosakata emotif ini disebut juga dengan konotasi. Kalau kita kenal denotasi dan konotasi di kelas 7 dan 8 itu mungkin sudah kamu kenal. Kalau denotasi itu adalah makna yang sebenarnya, konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Perhatikan mana itu makna yang tidak sebenarnya. Rajin-rajinlah menabung kebaikan, maka kebaikan akan kita petik di masa depan. Apakah ini bisa benar? Ya, tidak. Makna di sini tidak bisa menabur kebaikan atau menabung kebaikan atau memetiknya nanti di masa depan. Tidak bisa. Tapi apa yang kita maksud di sini? Menabung itu adalah berbuat. Rajin-rajinlah untuk berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan datang di kemudian hari. Nah, itu artinya orang juga akan melihat kebaikan kita dan mereka juga akan membalas kebaikan kita. Nah, itulah maksudnya kata emotif. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Yang kedua, kita harus bangkit berjuang melawan segala bentuk penjajahan modern. Artinya di sini adalah yang kosakata emotifnya adalah penjajahan modern. Apa yang harus dilakukan di sini? Kita harus bangkit berjuang melawan segala penjajahan modern. Penjajahan modern itu apa? Internet, game online, lalu komik-komik online, film-film atau video-video online yang kamu tonton dari handphone. Nah, itu adalah penjajahan modern. Banyak orang yang sudah dijajah. Akhirnya habislah waktunya untuk menonton, habis waktunya untuk bermain game, habis waktunya untuk membaca sesuatu yang tidak penting dari internet. Nah, itu adalah penjajahan modern. Begitu dia. Yang selanjutnya, kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu ini adalah kata atau istilah yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Ini selalu muncul dalam teks pidato persuasif, ya. Sesuai dengan tema tentunya, sesuai dengan tema. Fosil, energi, polusi, gas, batu bara, pendidikan dan lain sebagainya itu adalah kosakata bidang ilmu. Contoh dalam bidang pendidikan ada kosakatanya, ada apa? Ada tata usaha, ada kurikulum, ada RPP untuk guru, ada juga administrasi untuk pendidikan. Nah, itu dia. Jadi ada tergantung dari bidangnya tertentu juga. Kalau bidang tersebut tentang ekonomi, maka bidang ilmu yang muncul atau kata-kata yang muncul, kosakata yang muncul adalah di bidang ekonomi. Begitu selanjutnya. Yang selanjutnya ada 6. Yang keenam ada sinonim. Sinonim ini adalah persamaan kata. Ya, kalau diartikan adalah kata-kata yang memiliki bentuk yang berbeda seperti tulisan maupun pelafalan, tapi maknanya sama. Nah, itu dia. Disebut juga dengan persamaan atau padanan kata. Contohnya kita lihat. Ada cerdas, itu sama dengan pintar. Sama juga dengan pandai. Hadir sama dengan datang, sama dengan tiba. Yang selanjutnya kata melihat, bersinonim dia dengan kata menonton, bersinonim dengan kata mengintip, bersinonim juga dengan kata menatap dan juga menyaksikan, karena sama-sama menggunakan mata untuk melakukan kegiatannya. Apalagi
Terang sama dengan cerah. Nah, begitu dia. Yang selanjutnya ada kata benda abstrak. Kalau kata benda abstrak ini adalah kata benda yang menyatakan nama benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, dan juga nama ukuran. Yang pasti dia tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata. Ada benda konkret. Kalau benda konkret itu seperti apa yang kita lihat di depan mata. Contoh buku, meja, kursi, pintu, handphone, dan lain sebagainya. Itu adalah kata benda konkret. Kalau dia kata benda abstrak, yang ini perhatikan. Keyakinan. Keyakinan itu adalah kata benda, namun tidak bisa kita lihat. Dari mana kita tahu keyakinan orang? Dari caranya melakukan sesuatu, atau dia caranya meyakini sesuatu. Dari mana kita tahu keuntungan orang? Dari mana kita tahu kekayaan orang? Kalau dia punya mobil, sudah pastikah dia kaya? Belum tentu. Begitu dia. Udara tidak bisa kita lihat. Ilmu tidak bisa kita lihat. Kebaikan tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita rasa bagaimana kebaikan orang. Ide bisa nggak kita lihat? Tidak bisa. Itu semua kata benda abstrak atau kata benda yang tak kasat mata atau kata benda yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Begitu materi kita untuk hari ini. Kamu pahami benar? Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan kepada Bapak melalui WA atau Google Classroom. Tetap semangat dalam pembelajarannya. Selamat pagi, salam sehat. Horas, horas, horas.